Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sungguh berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan. Tentunya ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga di hari yang kesekian, di hari yang ke-6 ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas seputar makna bulan Ramadan dari sisi pendidikan atau pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan ini. Yang paling utama adalah tadi dikatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ditanya apa tujuan berpuasa, kenapa berpuasa? Kemudian ada lagi pertanyaan, kenapa Anda sholat? Kenapa Anda berzakat? Kenapa Anda berbuat kebaikan? Dan lain sebagainya. Ulama mengatakan bahwa jawabannya cukup sederhana, yaitu dengan syukur. Dengan kita adanya kesehatan, maka bersyukur kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini atau bulan suci Ramadan ini tentu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang berlimpah pahala kebaikan tentunya. Sehingga di bulan Ramadan ini yang namanya nafsu syai'ah, nafsu syaitoniyah itu terbelenggu, sehingga sejatinya tidak ada celah sedikit pun untuk berbuat maksiat. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa demikian? Karena di dalam diri kita tertanam satu kata, yaitu apa? Ana shaim. Aku sedang berpuasa. Ketika mau berbicara yang tidak baik, aku sadar bahwa aku sedang puasa. Ketika mau berbohong, ana shaim, aku berpuasa, tidak boleh melakukan itu. Jadi shaim ini, puasa ini adalah tameng yang luar biasa. Kemudian kata Ramadan berasal dari akar kata bahasa Arab ramida atau aramad, yang berarti panas, yang menghanguskan atau kekeringan. Sehingga nafsu-nafsu sayyi'ah yang tadi, emosi-emosi yang menjurus kepada ketidakbaikan, tertahan dengan tadi anasaim, maka itu semuanya hilang, hangus, tidak ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan oleh ulama dalam makna secara bahasa tadi adalah membakar itu, menghauskan. Kemudian semua perilaku nafsu yang buruk, nafsu sayyi'ah, baik perkataan, perbuatan, niatan di dalam hati yang menjurus kepada ketidakbaikan itu akan dihadang dan dibakar oleh nilai-nilai ibadah puasa Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Ramadan dimaknai sebagai bulan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini, bulan tarbiyah, bulan penuh dengan keberkahan. Kenapa dikatakan bahwa Ramadan ini dikatakan sebagai bulan pendidikan dan pelatihan?
Karena pelaksanaan puasa Ramadan ini memang berisi dengan berbagai pelatihan bagi umat Islam yang mengerjakannya dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kita tidak asal puasa saja. Ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya, kemudian ada juga sunnah-sunnahnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ada rambu-rambunya sehingga puasa kita ini betul-betul mencapai satu nilai puasa yang berkualitas, puasa yang menghasilkan terhadap kepribadian kita sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan Ramadan ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berbagai aspek pengetahuan yang terkandung di dalamnya dan mendorong perkembangan intelektual kepada kaum muslimin serta pemahaman kaum muslimin yang lebih mendalam tentang ibadah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini secara otomatis di situ ada pemahaman dari sisi kesehatan, pemahaman dari sisi berpikir, pola pikir, kemudian potensi beraktivitas apa yang harus dilakukan selama bulan Ramadan, kemudian juga kreativitas, potensi ekonomi yang kita lihat sejak awal di bulan Ramadan ini, potensi ekonomi itu luar biasa. Dan ini tidak dinikmati oleh kaum muslimin saja. Hampir semua baik muslimin maupun non-muslim merasakan berkah dari bulan Ramadan. Dalam pendidikan, kemampuan yang dikembangkan itu sifatnya lebih menyeluruh dan umum. Nah, makanya pendidikan Ramadan bulan pendidikan. Nah, pendidikan di sini secara mana mempunyai kemampuan yang dikembangkan secara lebih menyeluruh. Misalnya saja di dalam pendidikan formal, kita belajar satu bidang ilmu secara menyeluruh, ya. Ada matematik, ada pengetahuan alam, ada sosial, ada olahraga, ada komputer dan lain sebagainya. Ilmu yang dipelajari di dalam sebuah pendidikan. Dengan datangnya bulan Ramadan, umat Islam dituntut untuk memahami terkait makna bulan Ramadan secara penuh. Apa yang harus dilakukan dan dihindari selama di bulan Ramadan. Hikmah apa saja yang ada di dalamnya. Apa keuntungan bagi yang melaksanakannya. Dan kerugian bagi yang meninggalkannya apa. Termasuk juga memahami sejarah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini merupakan hudan, petunjuk hidayah bagi manusia, gitu. Dan ini tentunya merupakan rangkaian sejarah bagaimana turunnya Al-Quran, terjadi apa saja di dalamnya. Ini kan kaitan dengan sejarah, sehingga kita ada motivasi untuk mempelajarinya, mengetahuinya, gitu. Kemudian pendidikan memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Pendidikan Ramadan nih, ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena sifatnya setelah Ramadan ini diharapkan membentuk kualitas manusia untuk seumur hidup. 1 bulan penuh umat Islam dididik agar menjadi hamba yang berkarakter mulia selama hidupnya. Gitu. Membentuk manusia berakhlak mulia selama dalam kehidupannya. Bagaimana supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kemudian selalu bertebar kebaikan dengan sesama, dengan keluarga dekat, mulai dari keluarga dekat di rumah, berbuat baik di lingkungan sekitar, berbuat baik terhadap masyarakat luas. Bagaimana kita supaya dirindukan kehadiran kita di lingkungan masyarakat dan ditangisi saat kepergian kita. Ada kenangan baik di masyarakat saat kita telah tiada.
Dan itulah yang namanya panjang umur. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu. Nah, ini kan sifat-sifat seperti ini kan harus melekat di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang bernilai, orang berkarakter, dididik selama 1 bulan untuk jangka waktu yang lama, yakni seumur hidup, menjadi orang yang berkarakter tadi. Kan ketika orang itu lahir, ketika orang lahir kan biasanya kan gembira, senang, mengucapkan selamat atas kelahirannya kan gitu. Di sekitar apalah terlebih orang tuanya senang dengan kelahiran anaknya gitu. Bahkan ada syukuran, ada cukuran gitu. Dibacakan sholawat, dibacakan berjanji sebagai bentuk syukur, bahagia. Kemudian ketika wafat, orang-orang menangisi atas kepergian kita, merasa kehilangan. Kenapa demikian? Karena selama hidupnya dia memiliki kebaikan-kebaikan senantiasa yang ditebar. Sehingga ketika kita wafat, orang-orang merasa kehilangan. Ini kan nilai-nilai kebaikan gitu yang ditanamkan. Berbeda ketika orang yang lahir malah disesali. Aduh, gimana nih? Dia melahirkan seorang anak. Jangan-jangan dia menjadi orang yang tidak baik juga seperti orang tuanya misalnya. Naudzubillah. Bahkan ketika meninggalnya, alhamdulillah, dia mah sudah tidak ada, tenang sekarang, kan begitu. Apakah kita ingin menjadi yang seperti itu? Oh tentu tidak. Gitu. Tidak, kita ingin menjadi tadi khairun nas anfa'ahum linnas. Nah, ini karakter ini dididik selama di bulan Ramadan. Gitu. Ini kan sifatnya jangka panjang. Proses waktu yang panjang ini seperti halnya dalam pendidikan formal. Kita akan butuh waktu yang bertahun-tahun. Dari pertama mengikuti proses pendidikan hingga akhirnya dinyatakan lulus. Dan lulusnya tidak asal lulus saja, tentu lulus yang terbaik. Gitu. Nah, sementara tujuan jangka panjang dari pendidikan di bulan Ramadan adalah menjadi hamba yang bertakwa. Gitu. Ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhirnya gitu kan, takwa. Gitu. Quraisy Shihab di sini memaknai bahwa ini merupakan sebuah ajakan. Dalam kondisi apapun tidak ada tawar-menawar untuk melaksanakan kewajiban berpuasa selama dia dikategorikan sebagai orang yang mampu gitu. Gitu. Ketika uzur ada aturannya dan terutama terlebih bagi kita yang dalam keadaan sehat ya. Untuk menuju takwa ini kan proses kan tadi mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Itu kan sesuatu yang belum tercapai, takwa itu belum tercapai, itu proses terus gitu, proses gitu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lulus, sudah belum lulusnya? Belum kan? Mudah-mudahan kamu segera menikah, sudah belum nikahnya? Belum kan? Mudah-mudahan kamu menjadi yang terbaik dalam kompetisinya, sudah belum kompetisinya? Bukan, belum. Tapi di situ ada proses untuk menuju kesuksesan gitu. Mudah-mudahan kamu yang menjadi orang yang bertakwa, sudah belum? Belum, tapi kita terus proses sampai derajat takwa itu diraih sampai terbawa ke akhirat gitu. Nah, ini dari sisi pendidikan ya, Ramadan. Berbeda lagi dengan pelatihan. Nah, kalau pelatihan ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek durasinya dengan jangka waktu yang
yang ditentukan. Ada pelatihan hanya 1 hari. Ada juga yang menjadi bagian dari rangkaian acara beberapa hari saja. Ya. Allah melatih hambanya yang beriman selama 1 bulan penuh. Durasinya 1 bulan. Bulan Ramadan ini, bulan pelatihan. Untuk menjadi kualitas yang bertakwa tadi. Nah, ini pelatihan ini merupakan kemampuan yang dikembangkan biasanya lebih spesifik, bersifat spesifik, lebih berfokus kepada keterampilan atau praktek. Hanya satu keahlian yang diajarkan secara fokus, misalnya pelatihan menjahit, jadi fokus itu untuk mempelajari teknik menjahit yang baik dan benar. Menjahit selama berapa lama? 1 bulan, kan? Gitu. Pelatihan jarang kita dengar pelatihan menjahit seumur hidup, tidak ada. Gitu. Pelatihan, tapi hasil didikan tadi, kembali kepada makna pendidikan tadi, setelah dilatih 1 bulan menjadi mahir, jadi terdidik, kan? Terdidik untuk kebutuhan atau manfaat seumur hidup dengan hasil pelatihan 1 bulan menjahit tadi. Nah, ini selama pelatihan 1 bulan Ramadan untuk kepentingan seumur hidup menjadi orang yang takwa tadi. Gitu. Kemudian pelatihan komputer berapa lama? 3 minggu misalkan, 2 minggu, 1 bulan, kan gitu. Ditentukan pelatihan itu waktunya. Jadi berbedanya tadi ya dari pendidikan itu, karena ini sifat pelatihannya sifatnya lebih spesifik dengan jangka waktu yang tertentu. Latihan menulis artikel misalkan di kampus-kampus, pelatihan digital marketing dan lain sebagainya, banyak sekali. Misalkan juga ada dalam satu kegiatan nih, kegiatan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ini dikenal dengan istilah TC. Training Center. Nah, ini kebetulan nanti bulan April itu setelah Lebaran akan ada pelaksanaan MTQ tingkat Jawa Barat yang bertempat di Bekasi Kabupaten. Ini sebelumnya kan dilakukan TC Kota Sukabumi sudah kemarin sebelum Ramadan selama 3 hari TC, kan? Pelatihan 3 hari supaya mempersiapkan nanti ketika pelaksanaan MTQ itu menjadi atau mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pelatihan dilakukan selama 1 minggu dan lain sebagainya. Selama 1 bulan penuh umat Islam dilatih siang dan malam, makan, sahur, melatih agar terbiasa bangun malam. Tidak semata hanya untuk makan, tetapi agar ibadah tahajud menjadi sebuah rutinitas itu sebetulnya. Gitu. Jadi bangun takut kesiangan sahur, oke, sementara itu, tapi di situ ada nilai tersimpan bahwa bagaimana supaya kita terbiasa bangun malam, sholat tahajud. Kemudian tadarus, melatih agar membaca Al-Quran menjadi sebuah kebiasaan, menahan lapar dan haus, gitu. Melatih agar dapat merasakan mereka yang senantiasa hidup serba kekurangan, merasakan mereka yang sehari-harinya pun sulit dan sering menahan rasa lapar. Kita merasakan dengan puasa rasa lapar. Oh, ternyata orang yang lebih dari kita, lebih tidak beruntung dari kita banyak, gitu. Jadi makna yang luar biasa di dalam pelatihan berpuasa ini. Buka puasa bersama serta ibadah tarawih berjamaah ini apa? Melatih agar senantiasa tercipta kebersamaan, kekompakan, kan? Gitu. Al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu senantiasa mendatangkan nilai rahmat. Kemudian juga zakat fitrah dalam Ramadan. Ini apa? Melatih agar memiliki rasa peduli dengan sesama untuk saling berbagi. Gitu. Menjauhkan dari hal-hal yang tidak terpuji serta segala yang dapat membatalkan puasa,
terlebih melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Nah, ini apa? Melatih mengendalikan hawa nafsu serta emosi agar senantiasa dapat terkontrol dan selalu memiliki prasangka baik, husnuzon, kan gitu. Nah, ini dari puasa. Nah, program pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta pelatihan dalam menghadapi pekerjaan saat ini dengan kemampuan yang dikuasai, yakni mengendalikan apa? Emosi agar senantiasa cenderung kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang ma'ruf, ya, gitu. Nah, objektifnya untuk meningkatkan produktivitas kerja tentunya sebagai manifestasi dari pelatihan selama 1 bulan berpuasa ini, gitu. Jadi harus terrealisasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari setelah puasa. Nah, dengan demikian bulan suci Ramadan ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan, luar biasa. Dan inilah sebuah keistimewaan dari super rancang desain. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya diklat itu kan perlu materi, perlu kurikulum. Kan itu. Nah, ini kurikulumnya ini yang merancangnya itu tidak tanggung-tanggung, langsung Allah. Sehingga anak kecil pun yang nggak biasa terbangun, dia ikut bangun untuk ikut sahur. Yang biasanya susah bangun tidur sebelum subuh, tiba-tiba di hari pertama Ramadan langsung terbangun. Nah, ini kan luar biasa, ada sugesti yang luar biasa. Dalam jangka waktu yang singkat, membentuk karakter manusia yang berkualitas. Ini tentunya yang perlu dipahami oleh kaum muslimin yang melaksanakan tentunya, termasuk kita. Nah, melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga alangkah ruginya jika pendidikan dan pelatihan dari puasa Ramadan tidak mampu merubah, ya, pola hidup yang lebih baik. Nah, ini pendidikan pendidikan itu kan ada materi pendidikan, ada pendidik, ada peserta didik, ada yang terdidik. Ada peserta didik, kemudian setelah lulus maka dia menjadi orang yang terdidik, kan gitu. Pelatihan, ada materi pelatihan, ada guru sebagai pelatih, kemudian peserta pelatih, kemudian dia menjadi orang yang terlatih, gitu. Hasilnya, endingnya, gitu. Nah, alhasil bahwa takwa ini merupakan simbol keberhasilan, tujuan akhir dari program diklat ibadah di bulan Ramadan. Sayyid Qutb memaknai takwa sebagai sebuah atau sesuatu hal yang ada dalam jiwa yang menyebabkan seseorang senantiasa menjadi waspada. Seseorang menjadi sadar. Seseorang menjadi takut. Seseorang menjadi malu, rasa malu. Seseorang susah jika dilihat oleh Allah dalam keadaan yang tidak diridhoi. Nah, ini Sayyid Qutb mengatakan demikian. Ya, perhatian dan pengamatan Allah terhadap jiwa dan hati manusia tidak pernah lengah dalam setiap waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita manfaatkan betul sisa hari di bulan Ramadan ini, yang kita kan baru melewati 6 hari ya, jadi masih panjang nih, masih panjang. Nah, kita mudah-mudahan menjadi orang yang bisa memanfaatkan dari bulan Ramadan ini, momentum Ramadan ini, sehingga bisa meraih orang yang tadi derajat muttaqin, menjadi finalis, katakanlah begitu. Kalau dalam perlombaan itu kan ada istilah penyisihan, ada semifinal, ada finalis, kan begitu. Nah, penyisihan banyak, ada 100 misalkan peserta. Yang masuk ke semifinal itu tidak semuanya. Itu biasanya tinggal 10 kan.
Kemudian nanti final, tidak semuanya, dari 10 tinggal 3, kan begitu. Nah, itu dalam sebuah kompetisi. Ramadan pun sama, kalau kita perhatikan hari pertama langsung, wah penuh. Masjid itu penuh gitu, luber sampai keluar. Menjelang minggu kedua, minggu ketiga, sampai menjelang akhir barisan tuh bisa dihitung. Nah, ini finalisnya tinggal dikit, tapi mudah-mudahan kita tidak demikian. Tetap sampai akhir kita menjadi finalis-finalis di bulan Ramadan, sehingga menjadi tadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan di kesempatan yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya sendiri, menjadi manfaat dan hikmah untuk diterapkan dalam kehidupan kita, mobil khusus nanti setelah atau pasca Ramadan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemerhati, demikian tausiah Ramadan di kesempatan sore hari ini, di edisi siang hari ini Minggu 17 Maret 2024 bersama narasumber Bapak Johan Joharudin SAG MPD. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Amin. Dan ya, pemerhati, tentunya nantikan terus ya tausiah Ramadan di setiap pukul 5 sore sambil menanti saat berbuka puasa bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia HIFARI, Dewan Pengurus Daerah Kota Sukabumi tentunya.